Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Aditya Rahmawan selaku dosen pengampu mata kuliah inquiry dalam IPA dan juga teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat ilahi Robbi, yang mana berkat pertolongannya kita dapat melakukan pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyajikan sebuah materi, yaitu dengan anggota saya sendiri, Thoriki Firdaus, Dina Sofi Kurniawati, dan juga teman saya, Vina Ayu Julianti. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai Law Order Thinking Skill. Maka untuk pertemuan kita saat ini, di kelompok 8 akan membahas mengenai High Order Thinking Skill atau yang biasa kita kenal dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang biasa dikenal dengan High Order Thinking Skill? Yaitu merupakan suatu kemampuan berpikir yang bukan dalam hal mengingat saja, namun juga dalam hal menjelaskan kembali dan menceritakan kembali berdasarkan keterampilan berpikir yang siswa miliki. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini sangatlah penting bagi siswa. Hal itu dikarenakan dapat mengembangkan cara berpikirnya agar lebih kritis lagi dalam memecahkan sebuah permasalahan. Maka dengan adanya keterampilan berpikir ini dapat membuat siswa lebih solutif dan juga mandiri. Nah, penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dapat mensukseskan siswa dalam kegiatan akademiknya. Nah, selain itu, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini juga dapat didefinisikan sebagai ada 3 poin, yaitu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah, bergulat dengan ide-ide baru, dan juga memperoleh dan mengolah informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, apa itu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah? Yaitu merupakan dengan siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, maka siswa akan ingin mengetahui lebih banyak hal. Maka dengan begitu akan membuat siswa semakin kreatif dan juga akan membuat siswa mudah dalam memecahkan masalah. Namun ketiga poin tadi yang saya sebutkan tadi itu berkesinambungan, yaitu dengan poin yang kedua, yaitu bergulat dengan ide-ide baru. Jadi ketika siswa sudah memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, maka mereka akan menemukan ide-ide baru. Ide-ide baru ini itu berupa inovasi yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan kualitas dan mutu dalam hal yang mereka lakukan. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu memperoleh dan mengolah informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari poin kedua dan poin ke-1 tadi, outputnya adalah pada poin yang ketiga, di mana salah satu ciri orang kreatif adalah ia mampu memunculkan beragam alternatif dari permasalahan yang dia hadapi. Maka kreativitas di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau kemampuan untuk menempatkan sejumlah objek-objek yang ada dan nantinya mengkombinasikannya menjadi bentuk yang berbeda untuk tujuan-tujuan baru, sehingga nanti masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi ini. Nah, maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa definisi dari keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dapat disimpulkan bahwa memiliki arti sebagai proses berpikir secara meluas dengan mengutamakan berpikir kritis dan kreatif, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara kompleks dengan mencakup analisis, evaluasi, dan kegiatan menciptakan. Mungkin hanya itu definisi dari
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bisa saya sampaikan dan nantinya akan dilengkapi oleh teman saya selanjutnya. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan atau definisi lebih detail lagi tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dari berbagai kutipan. Nah, yang pertama, menurut Ramdhani et al. 2020 menyebutkan bahwa di mana pentingnya keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dapat memberikan peluang kepada siswa untuk belajar melalui penemuan sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi ini penting untuk proses belajar mengajar. Berikutnya, berdasarkan Pratama et al. 2020 menyebutkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi memanglah suatu kemampuan yang lumayan sulit karena harus dapat menalar menggunakan logika, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasikan, memecahkan masalah, dan mampu menciptakan sesuatu yang inovatif sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan kemampuan yang sangat penting. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan Rahman et al. 2019 menyebutkan bahwa di mana kemampuan dalam hal menjadikan keterampilan sikap-sikap, pengetahuan, dan juga beberapa keterampilan lainnya untuk menjadikan lingkungan secara afektif merupakan implementasi dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan Dini 2018 menyebutkan bahwa higher order thinking skills atau HOTS meliputi di dalamnya seperti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, serta memiliki kemampuan berargumen dan mengambil keputusan yang baik. Berikutnya yaitu Indonesia berdasarkan PISA atau Program for International Student Assessment menyebutkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lainnya. Hal ini dibuktikan dari nilai matematika Indonesia menduduki peringkat 72 dari 78 negara lainnya. Dan nilai sains Indonesia menduduki peringkat 70 dari 78 negara lainnya. Nah, dari peringkat tersebut menyebutkan atau membuktikan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lainnya. Nah, bagaimana cara solusinya? Solusinya yaitu dengan penerapan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi kepada siswa untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, adapun tujuan dengan penerapan HOTS kepada siswa yaitu seperti pertama, sudah dijelaskan tadi yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan meningkatkan berkomunikasi, meningkatkan kerjasama, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa atau confidence. Nah, berikutnya menjelaskan tentang HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan penerapan dari taksonomi belum hasil revisi yang berupa kata kerja operasional seperti pada proses analisis, evaluasi, dan berkreasi. Nah, jadi C4 sampai C6 itu merupakan penerapan dari HOTS, sedangkan C1 sampai C3 penerapan dari LOTS. Yang pertama, menganalisis yaitu dari C4. Seperti menspesifikasikan aspek-aspek. Nah, kata kerja yang digunakan misalnya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Dan yang kedua, mengevaluasi yaitu C5. Nah, di sini seperti mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya yang digunakan misalnya menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Dan yang terakhir, mencipta atau mengkreasikan dari C6. Nah, seperti mengkreasikan ide ataupun gagasan sendiri. Kata kerja yang digunakan misalnya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu membahas tentang penerapan High Order Thinking Skill dalam pendidikan IPA. Penerapan HOTS pada pembelajaran IPA akan membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah pada konsep IPA yang didapatkannya. Terdapat beberapa model pembelajaran yang menunjang guru dalam proses pembelajaran IPA dengan penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Contohnya yaitu yang pertama, Discovery Learning atau Inquiry Learning. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk menentukan suatu konsep atau prinsip, di mana peserta didik atau siswa dapat memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri melalui proses pembelajaran. Contohnya yaitu melalui kegiatan observasi atau praktikum. Kemudian yang kedua yaitu Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang
berbasis masalah, di mana siswa harus menentukan solusi atau memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu project based learning. Project based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan yang berupa tantangan untuk peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan, di mana peserta didik dalam model pembelajaran ini harus membuat suatu produk. Kemudian dari beberapa model pembelajaran ini, maka dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh peserta didik. Karena dalam penerapan model pembelajaran ini, peserta didik akan melakukan kegiatan yang berupa menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan produk tertentu. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.